balik lagi di channel Headsis Indonesia. Halo bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Selepas Nike Kyrie, sekarang sepatu juta umat adalah Luka Doncic. Dan ini adalah versi terbarunya Jordan Luka 2. Ini benar-benar mirip dengan seri yang pertama, tapi ada peningkatan dalam hal lockdown ataupun kuncian. Nah, buat Anda yang penasaran, saksikan video reviewnya sampai selesai. Ya, sebelum membahas detail Jordan Luka 2, kita mau kasih tahu bagian boxnya dulu. Nah, ini boxnya sama seperti Luka 1, L, D, inisialnya Luka Doncic. Kemudian dia bedanya adalah di boxnya ini ada tulisan 2 Romawi. Ini aja yang membedakan ketimbang boxnya Luka 1 dan Luka 2. Nah, selanjutnya kita bahas detail untuk sepatunya. Untuk yang ini colorway-nya adalah Jordan Luka 2 Y54, dan Anda bisa melihat identiknya di bagian lidah seperti ini. Lalu secara keseluruhan warnanya mengingatkan kita dengan model Black History Month. Lalu masih di lidah, selain logo ini ada pull tabnya agak panjang. Kemudian kalau di bagian belakang ada 03. Lalu logo lagi di bagian insole seperti ini, dan di bagian dalamnya ada identitas dari Kuwai lagi. Kemudian kalau di bagian samping ini ada Jammen, dan di bawah ada Jammen lagi, serta ada sedikit perbedaan pada bagian traksi. Selanjutnya kita akan bahas soal traksi. Selanjutnya kita akan membahas soal traksi, dan ini identik banget dengan Luka 1. Anda bisa lihat kalau polanya di bagian belakang ini sama, garis-garis seperti ini. Kemudian yang membedakannya adalah pola di bagian depan. Jadi kalau yang seri sebelumnya itu cuma zigzag aja, kalau sekarang seperti ada pot yang membedakan di bagian depan ini. Ini fungsinya untuk Anda biar cepat stop and go. Apalagi di bagian depan ini lebih fleksibel, jadi tentunya akan memudahkan Anda dalam berlarian. Soal transisi juga nggak ada masalah. Ini di bagian depannya fleksibel seperti yang saya tadi bilang, jadi memudahkan Anda untuk lari-larian. Tapi sayangnya ini sepatu butuh waktu break in. Di awal penggunaan tuh terasa agak kaku, terutama di bagian tengah. Jadi kalau Anda ingin lebih nyaman, pakai aja beberapa kali dulu. Nah, keunggulan lain dari traksi Luka Doncic selain dia pakem untuk pengereman ke samping maupun ke depan, dia punya bunyi yang berdecit keras banget. Nah, buat Anda yang suka bermain basket, cacit-cacit di lapangan, pilihan terbaik saat ini adalah Jordan Luka 2 atau Luka 1. Tapi untuk colorway yang ini belum dilengkapi dengan outsole XDR, jadi sepertinya untuk penggunaan outdoor rutin kurang kuat. Nah, untuk Anda yang biasanya menggunakan sepatu Luka Doncic, sebaiknya menggunakannya di lapangan indoor agar umur pakainya lebih panjang. Secara keseluruhan nilai traksi adalah 9,5 dari 10. Overall bantalan nggak ada peningkatan, dan saya rasa ini adalah bantalan yang biasa banget. Buat Anda yang membutuhkan cushion yang empuk, kayaknya ini bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau buat Anda yang ingin lebih stabil menggunakan sepatu basket, untuk Anda lari-larian jadi lebih nyaman, kayaknya Luka Doncic bisa Anda masukkan di list Anda. Jadi di awal penggunaan bantalannya tuh Formula 23, seperti kita sudah tahu agak kaku dan butuh waktu beberapa kali penggunaan dulu supaya dia bagian belakangnya ini sedikit melunak. Sementara di bagian tengah ada improvement, jadi ini bagian sini nih lebih soft timbang di bagian belakang. Tapi lagi-lagi butuh waktu break in, karena kalau Anda baru menggunakannya 1-2 kali seperti saya, ini habis digunakan kaki masih terasa sakit, terutama di bagian telapak. Oke, untuk di bagian depan
feel-nya terasa lebih tipis. Jadi buat Anda yang suka gocek-gocek menggunakan Luka 2 ini juga salah satu yang paling maksimal saat ini. Secara keseluruhan untuk bantalan kami kurang puas, tapi sudah lebih dari cukup. 7,8 dari 10. Oke bowlers, jadi Jordan Luka 2 ini karakternya agak lebar. Nah buat Anda yang kakinya ramping mungkin aja bisa memilih downsize. Tapi biar aman Anda juga bisa memilih true to size untuk yang kakinya lebar. Karena di awal penggunaan juga agak kaku. Nah Anda butuh waktu break in untuk membuat sepatu ini lebih nyaman untuk kaki Anda. Well, sayangnya Luka 2 mendapatkan harga yang lebih mahal ketimbang Luka 1 saat dijual retail. Nah, kita mendapatkan bahan yang bisa dibilang standar banget. Ini juga kesannya seperti sepatu retro karena banyak banget kulit sintetisnya di bagian depan, kemudian di bagian samping, bahkan sampai ke sistem pertalian. Di bagian belakang juga ada. Lalu dia ada mesh ini. Sayang porsinya juga tipis dan menurut saya membuat tampilannya jadi terkesan retro ataupun jadi bulky banget. Secara keseluruhan untuk bahan atas saya kurang puas, tapi untuk masalah padding dan di bagian lidah ini juga lebih tebal jadi lebih nyaman. Untuk bahan atas nilainya 8. Ya, soal kuncian Jordan masih menjaga kualitas di Luka 2 ini. Anda mungkin melihat kalau bagian depan ini over banget, kulit sintetisnya banyak. Nah, ini fungsinya menjaga kaki agar tidak bisa melentur berlebihan ataupun kaki keluar dari bagian teramannya. Kemudian di bagian samping ini plastiknya jadi lebih tebal sampai paling atas ini. Nah, ini juga jadi lebih kaku, terutama buat Anda yang suka eksplosif, lompat-lompatan, sepatu ini jadi stabil banget. Tentunya akan lebih baik ketika Anda mengikat talinya dengan kencang. Ini membuat tempurung kaki Anda begitu terbungkus. Sayangnya talinya saya kurang suka karena susah banget buat diikat kencang dan dia tipenya yang gampang lepas gini kalau Anda ikatnya cuma sekali. Sistem pertalian overall menarik banget. Untuk diikat kencangnya gampang, tinggal Anda tarik yang paling atas, maka bagian bawahnya ini langsung mengikuti dengan cepat. Kemudian kalau di bagian belakang ini adalah salah satu yang terbaik. Jepitan Achillesnya ini bagus dan tebal banget di bagian belakang ini. Ternyata di bagian tumitnya aja yang dalam. Nah, di sampingnya bisa dibilang cukup tipis seperti ini, jadi nggak terlalu oke. Jadi buat Anda yang suka gocek-gocek menggunakan sepatu ini, jangan takut kaki Anda bakal selip. Nah, yang paling harus Anda maksimalkan adalah ikatan talinya, karena kalau sudah mengendur, ini di bagian samping-sampingnya terasa mudah goyang. Secara keseluruhan, nilai kuncian adalah 9 dari 10. Oke, overall Luka 2 mirip banget sama Luka 1. Ada sedikit peningkatan tapi tidak cukup signifikan. Nah, buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, harganya sedikit lebih mahal ketimbang Luka 1. Jadi kayaknya kurang worth it untuk dibeli saat awal rilis. Apalagi feel-nya mirip-mirip. Kalau misalnya Anda sudah punya Luka 1, kayaknya nggak penting-penting banget untuk upgrade ke Luka 2. Secara tampilan, saya malah lebih suka Luka 1 karena lebih clean daripada ini yang tampilannya sedikit bulky dan agak terkesan retro. Oke, overall nilainya 8,5 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.